tidak hanya narkotika atau obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan kecanduan. Makanan pun dapat menyebabkan Anda mengalami kecanduan. Menurut Jansen Ongko, konsultan nutrisi dan pengelola situs gaya hidup sehat www.sjansen.com, kecanduan berhubungan dengan reward system di mana terdapat kondisi yang menyenangkan dan menimbulkan rasa senang atau bahagia. Senyawa yang memicu rasa senang itu adalah dopamin, diproduksi oleh bagian otak tertentu dan berkorelasi positif dengan rewarding system tersebut, terang Jansen. Obat-obatan dan jenis makanan tertentu juga menghasilkan efek menyerupai pelepasan dopamin alami karena otak tidak dapat membedakan sumber stimulusnya. Nah, apabila otak sudah terlalu bergantung pada sumber tertentu, seperti sensasi rasa makanan atau obat-obatan terlarang, maka kondisi ini akan mengaruhi regulasi alaminya dari sistem itu sehingga tubuh akan memintanya kembali dan menimbulkan efek kecanduan. Pertanyaannya, makanan seperti apa yang dapat menyebabkan kecanduan? Biasanya adalah semua makanan yang termasuk dalam kategori makanan dengan cita rasa sangat nikmat atau hyper palatable food yang menghasilkan produksi dopamin dalam jumlah besar, ujar Jansen. Dan makanan pada kategori ini biasanya juga telah melalui proses pembuatan yang berlebihan serta mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Saat ini, penelitian di bidang ilmu pengolahan makanan juga makin berkembang pesat, mulai dari kombinasi aneka rasa, tekstur, aroma yang meningkatkan cita rasa, hingga daya simpan makanan. Perkembangan dalam hal bahan tambahan pangan seperti penguat rasa, perisai, dan pewarna adalah contohnya. Rasa keripik yang renyah, es krim atau keju yang gampang meleleh di mulut, kombinasi rasa yang kontras, aroma dan warna-warni yang menggugah selera, serta tekstur yang lembut bisa dibilang sebagai karya dari penelitian di bidang ilmu pengolahan makanan. Keseluruhan upaya tersebut tentunya dibuat untuk satu alasan, menciptakan konsumen yang loyal melalui penyajian hyper palatable food yang dapat memicu produksi dopamin dalam jumlah besar, sehingga memberikan sensasi nyaman secara instan layaknya obat-obatan terlarang. Namun, perlu Anda waspadai adalah bahwa makanan dengan cita rasa yang sangat enak yang dapat menyebabkan Anda menjadi adiktif, mungkin malah menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Perhatikan artikel awas kecanduan makan di samping. Untuk menjawab pertanyaan berikut ini, klik pada satu kalimat dalam artikel yang menurutmu merupakan jawaban yang tepat. Kalimat manakah yang merupakan ide paragraf pertama pada bacaan di samping? Jawabannya itu adalah ternyata tidak hanya narkotika atau obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan kecanduan. Makanan pun dapat menyebabkan Anda mengalami kecanduan. Apakah pernyataan dalam tabel berikut ini didukung oleh bacaan? Klik pada pilihan ya atau tidak untuk siap pertanyaan. Sehingga dopamin tidak diproduksi secara alamiah oleh tubuh. Tidak. Hyper palatable food dibuat agar orang-orang suka makan. Benar. Penguat rasa, perisa, dan pewarna dalam makanan membuat orang kecanduan makan. Ya. Nomor 1 tidak, karena senyawa yang memicu rasa senang itu adalah dopamin yang diproduksi oleh bagian otak tertentu dan berkorelasi positif dengan rewarding system tersebut, terang Jansen. Obat-obatan dan jenis makanan tertentu juga menghasilkan efek menyerupai pelepasan dopamin alami karena otak tidak dapat membedakan sumber stimulusnya. Nomor 2 benar, karena dijelaskan makanan seperti apa yang menyebabkan kecanduan. Biasanya adalah semua makanan yang termasuk dalam kategori makanan dengan cita rasa dengan sangat nikmat atau hyper palatable food yang menghasilkan produksi dopamin dalam jumlah besar. Nomor 3 benar, karena ada dijelaskan bahwa perkembangan dalam hal bahan tambahan pangan seperti penguat rasa, perisa, dan warna adalah contohnya.
Perkenalkan, nama saya Haryana Sekel. Pada kali ini saya akan membahas soal AKM nomor 3 pada link yang kedua. Berikut contoh soalnya. Mengapa industri pengolahan makanan terus berupaya mengkombinasikan aneka rasa, tekstur, dan aroma yang meningkatkan cita rasa makanan? Pada soal kali ini, saya menjawab pilihan yang nomor 3, yaitu untuk membuat konsumen terus membeli produk makanannya. Alasan saya memilih jawaban tersebut karena menurut saya pengolahan industri makanan mengkombinasikan aneka rasa, tekstur, dan aroma yang meningkatkan cita rasa makanan itu karena mereka ingin menarik konsumen untuk terus membeli produk dari olahan mereka. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 4. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan membaca teks yang disediakan. Ternyata tidak hanya narkotika atau obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan kecanduan, makanan pun dapat menyebabkan Anda mengalami kecanduan. Menurut Jansen Ongko, konsultan nutrisi dan pengelola situs Gaya Hidup Sehat www.askjansen.com, kecanduan berhubungan dengan rewarding system di mana terdapat kondisi yang menyenangkan dan menimbulkan rasa senang atau bahagia. Senyawa yang memicu rasa senang itu adalah dopamin, diproduksi oleh bagian otak tertentu dan berkorelasi positif dengan rewarding system tersebut. Terang Johnson, obat-obatan dan jenis makanan tertentu juga menghasilkan efek menyerupai pelepasan dopamin alami karena otak tidak dapat membedakan sumber stimulusnya. Nah, apabila otak sudah terlalu bergantung pada sumber tertentu, seperti sensasi rasa makanan atau obat-obatan terlarang, maka kondisi ini akan memengaruhi regulasi alamiah dari sistem itu, sehingga tubuh akan memintanya kembali dan menimbulkan efek kecanduan. Pertanyaannya, makanan seperti apa yang dapat menyebabkan kecanduan? Biasanya adalah semua makanan yang termasuk dalam kategori makanan dengan cita rasa sangat nikmat atau hyper-palatable food yang menghasilkan produksi dopamin dalam jumlah besar, ujar Jansen. Dan makanan pada kategori ini biasanya juga telah melalui proses pembuatan yang berlebihan serta mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Saat ini penelitian di bidang ilmu pengolahan makanan juga makin berkembang pesat, mulai dari kombinasi aneka rasa, tekstur, aroma yang meningkatkan cita rasa, hingga daya simpan makanan. Perkembangan dalam hal bahan tambahan pangan seperti penguat rasa, perisa, dan pewarna adalah contohnya. Rasa keripik yang renyah, es krim atau keju yang dapat gampang meleleh di mulut, kombinasi rasa yang kontras, aroma dan warna-warni yang mengunggah selera, serta tekstur yang lembut bisa dibilang sebagai karya dari penelitian bidang ilmu pengelolaan makanan. Keseluruhan upaya tersebut tentunya dibuat untuk satu alasan, menciptakan konsumen yang loyal melalui penyajian hyper-palatable food yang dapat memicu produksi dopamin dalam jumlah besar sehingga memberikan sensasi nyaman secara instan, layaknya obat-obatan terlarang. Namun, yang perlu Anda waspadai adalah bahwa makanan dengan cita rasa yang sangat enak yang dapat menyebabkan Anda menjadi adiktif mungkin malah menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Soal nomor 4 menanyakan, dan makanan pada kategori ini biasanya telah melalui proses pembuatan yang berlebihan. Paragraf 3. Kata ini, kalimat di atas merujuk kepada titik-titik-titik. Jika kita kembali kepada paragraf 3, di paragraf 3 itu membahas makanan dengan cita rasa nikmat atau juga disebut hyper-palatable food. Ini juga terlihat kayak dijelasin
kategori ini melalui proses pembuatan yang secara tinggi, gula dan garam dan sebagainya. Jadi menurut saya jawaban nomor 4 ini itu adalah hyperpalatable food. Saya Estin dan saya dari kelas 82. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang soal nomor 5, link kedua. Jadi setelah kita membaca dengan adanya teks ini, kita diberikan soal. Soalnya seperti ini, apakah pernyataan dalam tabel berikut ini merupakan fakta atau opini? Klik pada fakta atau opini untuk setiap pernyataannya. Soal yang pertama, para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki zat adiktif yang sama seperti narkoba. Menurut saya, pernyataan berikut adalah opini. Kenapa? Karena di sini dituliskan bahwa para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama seperti narkoba karena bahan kimia yang disebut kasein. Kasein terdapat bla 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 seperti itu. Dan di sini para ilmuwan hanya mengklaim, bukan berdasarkan fakta ataupun sudah diberitahukan lebih jelas. Lalu soal yang kedua yaitu kasein terdapat dalam produk susu dan bisa memicu reseptor opioid. Jawaban saya adalah fakta. Kenapa? Karena di sini dituliskan bahwa kasein terdapat dalam produk susu ya, dan bisa memicu resep opioid wilayah di otak yang menyebabkan seseorang merasa kecanduan. Dan di sini terlihat seperti di sini memang sudah ada fakta dan dijelaskan secara rinci. Lanjut pada nomor ketiga, yaitu soalnya ketika mengkonsumsi keju dalam jumlah yang banyak, Anda juga menelan kasein dalam jumlah yang tinggi. Menurut saya ini adalah fakta. Kenapa saya memilih fakta? Karena di sini telah dijelaskan oleh artikel ini atau soal ini teksnya. Di sini sudah dituliskan dengan secara rinci dan terakhirnya di sini dituliskan jadi ketika mengkonsumsi keju dan dalam jumlah banyak, Anda juga menelan kasein dalam jumlah tinggi. Seperti rangkuman atau intinya itulah. Jadi bisa seperti itu. Jadi saya akan ulang. Yang jawaban saya yang pertama adalah opini, yang kedua adalah fakta, yang ketiga adalah fakta. Sekian, terima kasih dari Estin kelas 82. Keju bisa membuat kecanduan. Para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama seperti narkoba karena bahan kimia yang disebut kasein. Ada alasan menarik kenapa seseorang sulit menolak sepotong pizza yang dilumuri oleh keju. Para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama seperti narkoba karena bahan kimia yang disebut kasein. Kasein terdapat dalam produk susu yang bisa memicu reseptor opioid wilayah di otak yang menyebabkan seseorang merasa kecanduan. Studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan ini meneliti kandungan yang berkhasiat sebagai narkoba di dunia makanan. Mereka menemukan pizza sebagai salah satu makanan yang paling adiktif di dunia, terutama karena lelehan keju. Lemak juga diprediksi menjadi masalah semua orang, terlepas dari apakah mereka mengalami gejala kecanduan makanan atau tidak, kata Erika Skulls, salah satu seorang penulis studi tersebut. Neil Barnard dari Komite Dokter untuk Pengobatan yang bertanggung jawab mengatakan bahwa kasein
akan memecahkan saat proses pencernaan dan melepaskan zat serupa candu opium yang disebut kasomorfin. Sejumlah studi bahkan telah mengungkap kasomorfin yang merangsang reseptor opioid dapat menyebabkan kecanduan di otak. Kasomorfin benar-benar dapat membangkitkan reseptor dopamin yang memicu elemen adiktif, kata seorang ahli diet, Cameron Wells. Susu mengandung kasein dalam jumlah kecil, namun untuk menghasilkan 1 poin keju 0,5 kg dibutuhkan sekitar 10 pon susu atau sekitar 4,5 kg. Jadi, ketika mengonsumsi keju dalam jumlah banyak, ada juga menelan kasein dalam jumlah tinggi. Menurut studi yang dilakukan Universitas Illinois, rata-rata orang di Inggris diperkirakan mengonsumsi sekitar 16 kg. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar adiktif terhadap keju. Masalahnya keju bisa berpengaruh buruk ketika keju melalui proses pengolahan tinggi. Studi menunjukkan makanan olahan atau makanan berlemak ditambah karbohidrat olahan bisa memicu perilaku makanan adiktif. Orang-orang dengan gejala kecanduan makan makanan atau dengan indeks massa tubuh tinggi melaporkan pola makan yang banyak didominasi makanan olahan. Nicole Ovena, asisten profesor farmakologi di Mount Sinai School of Medicine di New York City, menjelaskan bahwa ini adalah langkah awal untuk menguji makanan dan sifat makanan tertentu dapat memicu respons adiktif. Ini bisa mengubah cara kita melakukan pengobatan obesitas. Ini bukan masalah sederhana seperti diet makanan tertentu, melainkan mengadopsi metode yang digunakan untuk mengurangi rokok, minuman beralkohol, dan pemakaian narkoba. Kata narkoba. Mengapa orang-orang Inggris disebut benar-benar adiktif terhadap keju? Karena mereka suka makan makanan yang mengandung keju gitu. Contohnya pizza, dan mereka terlalu sering makan keju-kejuan, akhirnya jadi candu gitu mister. Padahal sudah dibilang makanannya nggak baik untuk terlalu sering dikonsumsi. Asisten Profesor Farmakologi Nicole Avena berpendapat bahwa penelitian tentang uji sifat makanan dapat mengubah cara pengobatan obesitas. Menurutmu, apakah hasil penelitian itu akan berhasil mengubah cara pengobatan? Jawabannya adalah iya. Alasannya karena hasil penelitian akan membuat orang-orang sadar bahwa pengobatan obesitas bukan hanya tentang porsi makanan, tetapi juga tentang kandungan atau sifat makanan. Alasan secara lebih rincinya lagi, kenapa aku memilih jawaban tersebut? Karena ada makanan yang mempunyai kandungan atau sifat adiktif yang sama seperti narkoba. Karena bahan kimia yang disebut kasein terdapat dalam produk susu dan bisa memicu reseptor opioid, wilayah di otak yang menyebabkan seseorang merasa kecanduan. Kasomorfin benar-benar dapat membangkitkan reseptor dopamin dan memeu elemen adiktif
adiktif. Makanan olahan atau makanan berlemak ditambah karbohidrat olahan bisa memicu perilaku makanan adiktif. Obesitas salah satunya diakibatkan oleh kecanduan makanan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gludis Susanto. Saya akan membahas soal nomor 9 dari link kedua. Saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Keju bisa membuat kecanduan. Para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama seperti narkoba karena bahan kimia yang disebut kasein. Ada alasan kenapa seseorang sulit menolak sepotong pizza yang dilumuri oleh keju. Para ilmuwan mengklaim bahwa keju memiliki sifat adiktif yang sama seperti narkoba karena bahan kimia yang disebut kasein. Kasein terdapat dalam produk susu dan bisa memicu reseptor opioid, wilayah di otak yang menyebabkan seseorang merasa kecanduan. Studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan ini meneliti kandungan yang berkhasiat sebagai narkoba di makanan. Mereka menemukan pizza sebagai salah satu makanan yang paling adiktif di dunia, terutama karena lelehan kejunya. Lemak juga diprediksi menjadi masalah semua orang. Terlepas dari apakah mereka mengalami gejala kecanduan makanan atau tidak, kata Erika Schulte, salah seorang penulis studi tersebut. Neil Barnard dari Komite Dokter untuk Pengobatan yang bertanggung jawab mengatakan bahwa kasein akan memecah saat proses pencernaan dan melepaskan zat serupa candu opium yang disebut kasomorfin. Sejumlah studi telah mengungkap kasomorfin yang merangsang reseptor opioid dapat menyebabkan kecanduan di otak. Kasomorfin benar-benar dapat membangkitkan reseptor dopamin dan memicu elemen adiktif, kata seorang ahli diet Cameron Wells. Susu mengandung kasein dan dalam jumlah kecil. Namun untuk menghasilkan 1 pon keju atau 0,5 kg dibutuhkan sekitar 10 pon susu atau sekitar 4,5 kg susu. Jadi ketika mengonsumsi susu dalam jumlah banyak, Anda juga menelan kasein dalam jumlah tinggi. Menurut studi yang dilakukan oleh Universitas Illinois, rata-rata orang Inggris diperkirakan mengonsumsi sekitar 16 kg. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar adiktif terhadap keju. Masalahnya, keju bisa berpengaruh buruk ketika keju melalui proses pengolahan tinggi. Studi menunjukkan makanan olahan atau makanan berlemak ditambah karbohidrat olahan bisa memicu perilaku makan adiktif. Orang-orang dengan gejala kecanduan makanan atau dengan indeks massa tubuh tinggi melaporkan pola makan yang banyak didominasi makanan olahan. Nicole Avena, asisten profesor farmakologi di Mount Sinai School of Medicine, New York City, menjelaskan bahwa ini adalah langkah awal untuk menguji makanan dan sifat makanan tertentu yang dapat memicu respons adiktif. Ini bisa mengubah cara kita melakukan pengobatan obesitas. Ini bukan masalah sederhana seperti diet makanan tertentu, melainkan mengadopsi metode yang digunakan untuk mengurangi rokok, minuman beralkohol, dan pemakaian narkoba, katanya. Soal sebab, akibat, dan teori. Sebabnya jawaban saya adalah keju adalah makanan yang mengandung kasein dan keju berpengaruh buruk ketika melalui proses pengolahan tinggi. Akibat, keju dapat menyebabkan masalah kesehatan. Teori, konsultan nutrisi Johnson Ongko dan peneliti Universitas Michigan. Terima kasih.